bersama kita Pura-pura Podcast. Podcast kali ini masih sama 4 siswa berprestasi dua Nagrik, yaitu Halo semua, perkenalkan aku Tiara Nabila. Halo semuanya, perkenalkan aku Zidan Hafindra. Hai semuanya, aku Zulfa. Hai, aku Naisha. dan aku Gadiza sebagai host. Oke, topik podcast kita hari ini adalah teori globalisasi. Pertama, ada yang bisa nyebutin nggak apa aja? Aku mau jawab nih Kak. Jadi ada beberapa banyak teori. Nah yang akan kita pelajari itu adalah ada 3 teori sebenarnya. Yang pertama ada teori imperialisme, lalu ada teori perkembangan dunia yang bergantung, dan juga ada teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Bester. Oke, dari 3 itu aku tertarik sama yang nomor 3, yaitu Yang mana nih Kak? teori sistem dunia. Oleh apa sih? Immanuel. Kalau kamu jelasin lebih dalam lagi. Nah jadi kalau yang kami pelajarin itu teori dari Immanuel Weston atau teori sistem dunia merupakan salah satu teori yang menyatakan bahwa negara ataupun wilayah itu harus saling berinteraksi dan juga saling bergantungan dari negara satu dan negara lainnya. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Iya, terus juga teori dunia ini kan juga terbagi menjadi 3 lapisan. Iya, betul. Yaitu ada semi inti, terus semi periferi. Semi inti, periferi, dan periferi. Betul. Sebelumnya kita ada Q&A juga ya. Oh iya. Begini. Gula galau guys. Oke, kalian yang mau bertanya bisa kirim ke situ aja. Ntar pertanyaannya kita tanyain ke mereka ini. Oke. Betul. Oke, lanjut. Kita siap dengan pertanyaan kalian. lanjut. Jadi sebelumnya nih Kak, periferi. Kan sebagian orang nggak tahu ya periferi itu apa. Ya, masih asing. Iya, masih Jujur asing. aku juga nggak tahu sih. Iya. Dijelaskan dulu periferi itu apa. Iya, tadi kan ada semi periferi, Semi periferi. sama periferi. Semi periferi sama periferi. Iya. Periferi. Coba dijelasin dengan bahasa bayi. Bahasa yang dapat dimengerti. Oh iya. Ini siapa nih? Apa aku mau jelasin? Inti dulu. Jadi apa Naisha? Naisha cuma menjelasin lagi. Apa sih? Oke, aku mau coba jelasin lagi nih. Jadi biar kita lebih mudah mengerti pembelajaran kali ini. Kan tadi ada 3 tuh menurut Immanuel. Ada inti, ada semi periferi, sama periferi. Inti ini adalah negara yang core atau negara inti. Core kan inti ya guys. Terus ada semi peri, negara yang apa itu Kak? Jadi negara semi periferi itu adalah negara inti yang mengalami penurunan atau bisa juga negara periferi yang ingin Maju lagi. berusaha meningkatkan ekonominya. Terus biasanya negara inti itu paling diuntungkan dalam sistem ekonomi kapitalisme. Terus apa ya? Tadi kurang satu tuh apa? Periferi. Periferi. Iya. Ya, periferi. Jadi periferi itu negara yang paling terbelakang ya. Kayak industrinya tuh terbelakang. Dia cuma menyediakan SDA dan sumber daya manusia Untuk ya, disortir disortir ke yang paling atas yang inti. Iya, terus juga biasanya tuh negara inti tuh kayak dia tuh yang udah punya pemerintahan yang independen, terus dia juga punya teknologi yang maju. Iya. Contohnya ya kayak negara-negara apa sih kayak Jepang, terus Amerika, Amerika. Iya, gitu. Terus ada lagi yang bisa dijelasin? Masih. Oh, berarti kita langsung aja bacain pertanyaan yang udah masuk ya beberapa. Nih ada dari cantik-cantik monyet. Iya, coba itu. Pertama nih, Indonesia tuh termasuk ke negara apa sih Kak? Maksudnya tuh kayak inti atau semi periferi atau periferi. Coba dong, mending semuanya dikasih contoh gitu karena aku juga kurang paham. Ya mungkin tadi kan Contoh dari dari negaranya ya? iya dari inti kan tadi ada dari Jepang, terus Amerika. Kalau misal semi periferi nih apa nih? Semi periferi. Dari inti dulu aja deh, itu biar gampang. Iya tadi kan inti kan. Intinya udah. Oh iya, inti Jepang. Oh iya, Jepang, Amerika. Kalau negara semi periferi itu contohnya ada Brasil, India, sama Turki. Brasil itu sebagai salah satu ekonomi terbesar di Amerika Selatan. Brasil memiliki sektor industri dan pasar yang berkembang, tetapi juga menghadapi tantangan seperti ketidakstabilan dan kesenjangan ekonomi. Gitu.
Kan udah nih yang apa semi periferi ya. Iya. Terus yang periferi coba. Oh, untuk yang periferi itu contoh negaranya itu kayak Timor Leste sama Haiti. Iya. Yang masih tertinggal lah. Betul. Jadi tuh Indonesia tuh masuknya yang mana nih? Menurut kita sih, menurut kita yang Maksudnya ke semi-ferry. Oh, berarti tengah-tengah ya Indonesia. Iya, Masih di tengah. dia kayak termasuk negara yang berkembang tapi juga tidak seburuk negara yang masih periferi juga gitu. Tapi belum sebagus yang Ini. Iya, Tapi Tapi kita semoga Semoga bisa ya. inti ya. karena kan bisa berubah-ubah Iya. juga. Betul. Nah, jadi tadi kan Zidan bilang kalau ini bisa berubah-ubah. Ini nyambung nih sama pertanyaan yang baru aja masuk dari @pemuda Minamatani. Apakah Indonesia bisa jadi negara inti, Kak? Menurut kalian gimana? Kalau menurut aku bisa sih kalau pemerintahnya ya Gue tahu. kembali lagi Kunci ke utamanya pemerintah. adalah di politik Ya. kebijakan pemerintahannya. Jadi kan kalau kita tahu kan SDM-nya, SDA Indonesia itu kan Melimpah banget ya. kaya banget. Nah, kalau misal pemerintah itu bisa Mengelola. strategi mengelola itu dengan baik, Indonesia bakal maju, bro. Indonesia bakal maju. Tapi Kenapa? kenapa kok Indonesia tuh masih dia berada di negara semi-periferi? Ya karena gimana tuh, Kak? Kenapa tuh, Kak? Karena kalau yang dari sepemikiran kita, karena SDM kita tuh masih rendah. Iya, SDM-nya masih Makanya rendah. Kita masih termasuk ke negara semi-periferi. Tapi kalau misalkan pemerintah melakukan inovasi dan juga melakukan cara untuk memperbaiki SDM kita, itu bisa aja kita menuju ke negara inti atau negara Iya, betul. komunitas. Kan juga kayak karena SDM kita rendah sedangkan kita punya SDA yang banyak, jadinya tuh banyak kan sekarang yang di ini iya yang di Papua Freeport. Freeport itu kan dia ini ya yang pegang kan bukan orang Indonesia, Iya. maksudnya yang untuk Orang luar. Iya, yang mengelola itu bukan orang Indonesia langsung gitu, Mbak. Meskipun yang kerja itu orang Indonesia, tapi yang Dan itu kan juga adanya di Indonesia ya, tapi yang iya betul itu kan Sumber daya termasuk- alamnya tuh di betul, Indonesia, tapi yang mengelola orang luar. Iya tuh. Terus ada tambahan. Nah terus juga mungkin tadi ada yang tanya, terus apa hubungannya contoh-contoh tersebut dari sistem teori dunia ini dari Immanuel ini? Nah jadi untuk pengertiannya kan tadi suatu negara yang dia tuh selalu berinteraksi ya dan Iya, juga berinteraksi. saling mempengaruhi. Nah kita mau mengambil contoh dari sistemnya ini, sistem dunia dari Immanuel ini. Kita ambil contoh secara singkat dan juga sederhana aja, misalkan negara inti dulu deh, negara inti yang kalian mau. Ya tadi kan aku sebutin ada negara intinya itu Jepang. Ya, Jepang bisa, Jepang. Iya. Karena Jepang itu kan dia termasuk, mengapa sih dia termasuk ke negara inti? Karena kan dia memiliki SDA dan juga SDM yang tinggi ya. Maka mereka itu tuh bisa membangun salah satu teknologi dan juga mesin-mesin yang bagus Iya, gitu. terkenal gitu iya ya. betul. Ada robot kan disebut robot. Iya, AI. Jadi apa sih hubungannya contoh-contoh tersebut sama teorinya? Nah, jadi itu kita di sini mau memberikan satu contoh yang simple dan juga yang enak buat dimengerti buat teman-teman yang lain. Misalkan tadi Immanuel Words itu kan dia bisa mengidentifikasi dan juga membagi 3 kelompok yang tadi ada negara inti, negara semi-periferi dan juga negara periferi. Nah ini tuh mereka tuh emang saling berkaitan dan juga saling berinteraksi dan juga saling mempengaruhi satu sama lain. Betul sekali. Kita ambil contoh negara-negara inti itu misalkan ada Amerika dan juga Jepang deh, Jepang. Jepang kan merupakan salah satu negara yang maju baik di bidang teknologi dan juga di bidang negaranya sendiri. Betul. Perekonomian itu kan sangat tinggi ya Jepang. Betul. Jadi Jepang ini dia itu memiliki SDA dan juga SDM yang tinggi dan dia bisa membuat salah satu produk yang dia bisa mengekspor ke seluruh dunia, ke seluruh negara-negara dari kategori 3 ini guys.
Nah, misalkan tadi Jepang membuat apa motor, bisa aja Iya, motor. banyak loh di Indonesia kan. Ya, produk-produk dari Jepang kan banyak banget ya. Iya, dari Indonesia. Jepang ini membuat motor dan dia mempengaruhi negara semi periferi dan juga negara periferi. Jadi kayak mereka juga mendapatkan keuntungan dari karena Jepang itu dia bisa memproduksi mendapat keuntungan, dan negara yang semi peri ini juga bisa mendapatkan produk tersebut dan juga bisa menggunakan produk tersebut, dan juga dia juga memotivasi nggak sih biar menjadi negara seperti negara inti. Jadi istilahnya kayak negara inti itu kayak sebagai Jantung, ya dia sebagai jantung dari seluruh perekonomian di negara-negara tersebut. Betul. Nah, terus ada negara semi peri dan juga dia mempengaruhi negara periferi tentunya. Karena negara periferi ini merupakan negara yang perekonomian tuh dibilang cukup rendah dan juga cukup kurang ya. Jadi karena SDA-nya kurang, SDM-nya juga kurang. Jadi negara semi peri itu sebenarnya juga bisa memproduksi, tapi tidak sebagus hasil dari negara inti. Jadi negara semi peri ini juga pastinya akan mengekspor di negara yang ketiga ini, negara yang paling terakhir ini, karena negara ini kan masih belum bisa, sebenarnya sudah bisa tapi kemungkinannya kecil gitu, tidak bisa menyebar seperti negara inti. Nah, jadi kayak gitu guys, contoh dari teori sistem dunia yang dikemukakan oleh Immanuel Burns. Western. Tadi kalian tuh. Iya, aku mau nanya boleh nggak? Boleh. Aku penasaran, ada nggak sih tahap-tahap dari teori ini? Ada 3 ya Zul ya. Mau request Zulfa yang jawab. Boleh. Kenapa kok nggak? Aku dari tadi diem tapi ngantuk ya. Jadi Immanuel Wallerstein ini mengemukakan ada 3 tahapan dari teori sistem dunia ini. Yang pertama ada teori sistem ini, yaitu apa? Kak Jidan? Jadi teori Western, jadi teori tahap sistem ini itu tuh dia masih, yaitu termasuknya ke dalam negara yang pinggiran. Karena dia kalau dijelaskan dalam bukunya Immanuel itu tuh termasuk ke dalam tahap-tahap pada saat manusia purba itu masih berburu, meramu, dan juga dia masih kecil lah, lingkupnya itu masih mini, makanya dinamakan dengan tahap sistem ini. Terus selanjutnya ada? Terus ada tahap kekaisaran dunia. Nah, tahap kekaisaran dunia ini jauh lebih besar dan lebih menyeluruh. Betul. Dia lebih besar dari mini. Ya. dari dulu ini. Contohnya kayak Ini ya, kayak dia tuh udah lebih berkembang gitu kan. Dia masuk ke zaman Yunani pada zaman-zaman pencerahan dan juga zaman kekaisaran, makanya dinamakan dengan tahap kekaisaran dunia. Itu juga banyak terjadi peperangan juga karena berarti kayak penjajahan gitu tuh termasuk juga dalam tahap globalisasi dalam tahap kekaisaran dunia. berarti kayak negara-negara masih pada dijajah dan juga negara-negara belum gitu ya. belum merdeka ya. Tuh. Gitu. Terus yang terakhir nih Kak, ada tahap ekonomi dunia. Nah, ini dimulai dari era milenial sampai sekarang. kita termasuk gen apa guys? Kalau Zulfa sih kayaknya apa ya? Zulfa kayaknya apa ya? Gen milenial tuh enggak, dari milenial tuh dari 1990 sampai 2000-an. Berarti ortu kita nih. Iya, waktu kita termasuknya ke milenial. Kita Agak cutbray gitu guys. Tapi kita sekarang juga Oh, sekarang tren enggak pernah lagi karena perubahan siklus. Iya. Perubahan Fokusnya itu sosial. fokus. Iya. Ada lagi nggak yang Enggak sih. Ya? Udah cuma 3. Jadi tahap-tahapnya itu ada 3, yaitu mini, terus apa? Kekaisaran sama juga tahap Ekonomi dunia. Seperti itu. Makasih semua. Ada lagi nggak pertanyaan Dari aku cukup sih, terus yang lain juga udah cukup.
Siapa tahu kalian mau tanya-tanya lagi boleh komen di Ya, bawah bisa ya. komen. Bisa DM Zidan juga. Iya, tolong DM dia. Jangan guys. DM nih, ini J-nya nih. Iya. Dia banyak ini loh guys di IG kayak banyak. Share ilmu. Iya, share ilmu-ilmu gitu. Jadi kalian kalau mau tanya-tanya Q&A itu bisa ke Zidan. Oke, Kak Zidan. Oke semuanya. Sama Kak Zidan. Dan coba ada yang mau closing? Host Mungkin ya. hostnya. Aku ya. Oke, mungkin itu aja pembahasan kita hari ini. Sudah cukup ya semuanya. Aku sudah mendapatkan ilmu yang baik. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Bermanfaat. Bisa tersampaikan dengan baik. Amin. Bisa dipahami dengan kalian semua. Iya, amin. Kalau ada yang bingung, jangan ragu-ragu untuk bertanya guys. Pada nanti kita Zidan. Paham. 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 Oke, makasih ya kakak-kakak. Iya. Tiara, Zidan, Zulfa, dan Aisyah. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Oke. Maaf kalau kata-katanya agak ribet atau salah, banyak tipe. Karena kita namanya manusia pasti masih Tempatnya tempat salah. Seperti kayak tadi. Ini pasti Rizky Iya. besok komen. Rizky. Terus ya ada. Oke. Sekian podcast kita. Podcast apa? Basket Pura-pura pura-pura Podcast. Oke, see you. See you, bye-bye. Yeah, yeah. Bobby Valentino.